Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Minhajudin. Harapan saya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini semuanya dalam keadaan berbahagia. Harapkan Bapak Ibu bisa memahami pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, khususnya edukasi tentang bahaya merokok. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin membantu saya menyebutkan kembali hambatan-hambatan apa saja yang kita temui saat program berhenti merokok. Ya, silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu 20 menit pertama, tekanan darah dan denyut jantung, serta aliran darah tepi akan membaik. Itu yang akan didapatkan pada 20 menit pertama di saat berhenti merokok. Kemudian di 12 jam, hampir seluruh nikotin yang ada di dalam tubuh itu sudah dimetabolisme oleh tubuh. Dan tingkat karbon dioksida dalam darah sudah kembali normal. 24 sampai 48 jam pertama, nikotin mulai keluar dari tubuh kita, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, serta sistem kardiovaskuler yang meningkat. Kemudian manfaat berhenti merokok di 5 hari pertama, sebagian besar metabolik nikotin dalam tubuh itu sudah tidak ada lagi. Fungsi perasa, pengecap, dan pembau berfungsi dengan baik, serta sistem kardiovaskuler yang semakin membaik pula. Kemudian di 2 minggu sampai 6 minggu pertama, resiko infeksi pada luka yang telah melalui fase pembedahan berkurang secara signifikan. Fungsi saluran pernapasan, paru-paru itu mulai membaik, napas pendek dan batuk-batuk akan mulai menghilang. 1 tahun pertama, apa yang kira-kira akan terjadi? Resiko penyakit jantung koroner akan berkurang 50% dibandingkan dengan orang yang tetap merokok. Kemudian manfaat yang bisa didapatkan di 5 tahun, resiko stroke menurun seperti orang yang tidak merokok. Terakhir, di 10 tahun setelah berhenti merokok, semua penyebab mortalitas dan resiko penyakit jantung koroner menurun pada level yang sama persis seperti orang yang tidak pernah merokok. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali apa-apa saja manfaat berhenti merokok. Baik, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Menarik kesimpulan bahwa manfaat berhenti merokok itu akan dirasakan di 20 menit pertama. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari Puskesmas Gatsareng. Adapun tujuan saya pada hari ini yaitu ingin membawakan materi tentang pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular. Adapun materi yang sempat saya bawakan yaitu tentang pengukuran lingkar perut. Jadi pengertian lingkar perut adalah pengukuran yang dilakukan di sekitar perut setinggi pusat, Ibu ya. Adapun teknik pengukuran lingkar perut yang pertama itu Ibu, kita itu harus raba tulang rusuk bagian bawah. Jadi kita raba, kita raba bagian bawah ya. Setelah itu kita tandai di situ Ibu. Terus kita cari lagi tulang panggul atau tulang paha bagian atas, kita raba. Terus kita kasih titik. Setelah itu kita kasih titik, kita ambil, kita kasih ketemu, kita ukur. Setelah itu kita lihat berapa ukurannya, kita bagi dua. Setelah dibagi dua, kita ukur perut secara horizontal ya, secara horizontal. Setelah itu Ibu, posisi kita itu kalau pemeriksaan pengukuran lingkar perut itu kita harus posisi tegak ya, kita harus posisi tegak. Jadi dan
apabila kita mendapatkan pasien atau klien yang perut besar atau buncit, kita ukur pada pas bagian perut yang buncit saja Ibu ya. Iya. Jadi itu materi sempat saya bawakan Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti tentang pengukuran lingkar perut? Sudah, alhamdulillah. Jadi pengukuran lingkar perut itu Ibu untuk mengukur lingkar perut ya. Bagaimana Ibu? Terima kasih Ibu atas waktu dan sempat hadir di acara hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Dr. Rita Mariana dari Puskesmas Gatareng. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai penyakit hipertensi. Jadi apa itu hipertensi? Hipertensi adalah apabila tekanan darah kita lebih atau sama dari 140/90. Kemudian apa penyebab darah tinggi atau hipertensi itu sendiri? Yang pertama itu ada penyebab yang bisa dirubah atau faktor risiko yang bisa dirubah seperti kebiasaan merokok, minuman alkohol, obesitas, kurang aktivitas fisik, makan tinggi lemak, sama makan tinggi garam. Kemudian faktor risiko yang tidak bisa dirubah itu seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Kemudian apa tanda dan gejala dari hipertensi itu sendiri? Yang pertama, hipertensi paling banyak tidak menimbulkan gejala, makanya dia disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Tapi ada gejala juga yang bisa disertai dari hipertensi itu sendiri. Misalnya sakit kepala, pusing, tegang pada leher, nyeri dada, sesak, dan mual, muntah, seperti itu. Kemudian apa pencegahan yang bisa dilakukan ketika kita hipertensi? Jadi kalau kita sudah terkena hipertensi, maka jangan lupa patuh. Patuh itu adalah periksa kesehatan secara berkala, kemudian atasi sesuai dengan pengobatannya, kemudian tetap diet seimbang, kemudian usahakan istirahat cukup dan hindari asap rokok. Sedangkan untuk kita yang belum terkena hipertensi atau darah tinggi, jangan lupa kita lakukan cerdik. Cerdik itu cek kesehatan secara berkala, kemudian enyahkan asap rokok, rutin aktivitas fisik, kemudian istirahat cukup, dan kelola stres ya. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, apabila sudah jelas semua, di sini saya akan bertanya Ibu ya. Jadi bagaimana? Apa sebenarnya tanda dan gejala dari hipertensi? Oh ya, betul sekali Ibu ya. Jadi perlu kita ketahui, hipertensi sebagian besar tidak bergejala, tapi bisa memberikan gejala seperti sakit kepala, pusing, nyeri dada, tegang pada leher, sesak, mual, dan muntah. Oke, ya terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.